Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang tiada terhingga. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tin memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran penting dari surah At-Tin. Allah Subhanahu wa taala di awal surah ini bersumpah atas 3 tempat, yaitu yang pertama wat-tini waz-zaitun. Terlepas tentang khasiat kedahsyatan dari 2 buah ini, tetapi dalam konteks ini para mufassir memberikan penjelasan kepada kita bahwa tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun adalah tempat diutusnya Nabiullah Nuh dan Nabiullah Isa alaihissalam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa turi sinin, dan bukit Sinai, gunung Sinai adalah tempat ketika Nabiullah Musa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa hadzal baladil amin,
Dan terhadap kota ini yang dimaksud adalah kota Makkah yang aman dari gangguan. Adalah tempat di mana Nabi Ibrahim berdakwah dan juga Rasulullah, Nabi terakhir, penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga tempat ini kita diajak oleh Allah atas sumpahnya, menunjukkan agar kita perhatian kepada tempat ini. Betapa Allah ingin mengatakan setelah kemudian menggunakan qasamnya dengan menggunakan kalimat sebagai al-muqsam alaih, sebagai isi sumpahnya adalah laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalimat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan segala kesempurnaannya, mulai dari jasadnya dan dilengkapi dengan akalnya dan disempurnakan dengan hati. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tafsir tentang ini yang pertama adalah kebanyakan sebagian dari manusia akhirnya ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di tempat kembali yang serendah-rendahnya, yang sehina-hinanya. Summa radadnahu asfala safilin, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mau mengikuti para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim adalah sebagai satu keadaan di mana Allah menciptakan manusia ketika di usia muda. Manusia menjalani 3 fase kehidupan, yaitu ketika masih anak-anak, ketika masih muda, dan ketika tua renta. Tsumma radadnahu asfala safilin, maka kemudian kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada usia renta yang sangat lemah, usia renta yang sudah tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sebagian sudah dikembalikan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ingatan, sebagai tua pikun. Bahkan kelumpuhan, kelemahan jasad, semua sudah dikembalikan Allah pada keadaan yang lemah kembali. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kondisi ini Ibnu Katsir memberikan peringatan kepada kita. Kita jangan berharap bahwa kita ingin bertobat di hari tua kemudian kita bisa husnul khotimah dengan sebaik-baiknya. Sementara pada hari tua itu kebanyakan manusia itu sudah susah untuk beramal, sudah berat untuk bergerak, sudah berat untuk melangkah, sudah berat untuk melakukan kegiatan-kegiatan amaliyah yang pada kesempurnaannya adalah manusia itu melakukannya pada usia muda. Karena itu para ulama kita sepakat bahwa di usia muda adalah menjadi penentu amalan ia yang kemudian falahum ajrun ghairu mamnun, yang tiada pernah terputus, itu adalah ditentukan ketika ia di usia muda, yaitu disamakan dengan orang-orang yang sedang sakit atau sedang safar. Dalam sebuah hadis Bukhari disampaikan bahwa idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Orang yang ketika sakit atau ketika safar kemudian ia terganggu amaliyah rutinitasnya, maka ia dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang biasa ia rutinkan setiap saat ketika ia masih sehat dan ketika ia sedang dalam keadaan mukim.
Ketika ia sehat senantiasa berzikir, ketika ia sehat senantiasa tilawah, ketika ia sehat senantiasa ke masjid, ketika ia bermukim senantiasa ke masjid, senantiasa silaturahim. Maka kemudian terhalang ketika sakit, terhalang ketika safar, maka pada saat sakit itu kebiasaan silaturahim, kebiasaan berderma, kebiasaan berzikir, kebiasaan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan ketika ia sehat dan ketika ia mukim, itu sama persis ketika ia sakit yang tidak mampu melakukannya, atau ketika ia safar dia tidak mempunyai kekuatan atau waktu untuk melakukan hal itu. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah rentah, sudah pikun, sudah tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan mungkin sholat sudah lupa, bacaan Al-Quran sudah tidak ingat, maka ia dipahalai rutinitas yang ia lakukan ketika ia masih muda seperti apa, sampai kemudian diambil kembali oleh Allah SWT. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai amalan agar kita ini terhindar daripada kelemahan-kelemahan, maka dari Anas bin Malik menyampaikan satu doa dari Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Kita hendaklah bermohon kepada Allah SWT, minta perlindungan kepada Allah SWT agar dihindarkan dari rasa malas ketika kemudian kita masih punya kekuatan dan kesehatan. Kita berharap perlindungan dari Allah SWT dari lemah hati, ketakutan, kekhawatiran ketika kita sedang berlapang-lapang. Dan kita berharap perlindungan dari Allah SWT di usia tua, yang pikun, yang tidak bisa berbuat apapun dalam kelemahannya. Dan yang keempat, kita berharap berlindung kepada Allah SWT, senantiasa kita doakan kepada Allah SWT dari sifat kikir dan pelit ketika kita sedang memiliki harta. Waktu yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, semuanya adalah menjadi kesempatan emas yang bisa kita jadikan investasi, terus mengalir, tidak terputus. Ketika kemudian kekuatan, kepunyaan, kesempatan itu telah diambil oleh Allah SWT. Siapa yang beruntung? Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini adalah sama dengan surah Al-Ashr. Semua manusia itu adalah merugi. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun, itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga imannya dan menjaga amal solehnya. Keyakinan dalam dadanya tidak pernah pudar, dan amal solehnya dengan jasad, tubuh, dan hatinya senantiasa berkobar untuk terus dilaksanakan sampai kemudian kesempatan itu telah diambil oleh Allah SWT karena usia yang sudah renta, karena sakit, ataupun karena ingatan kita telah diambil oleh Allah SWT. Karena itu Allah kemudian bertanya kepada kita di ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita, "Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaisallahu bi ahkamil hakim." Maka bagaimana kita ini tetap mendustakan tentang ayat-ayat yang dibawakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita ini mendustakan tentang rizki, kenikmatan yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ingkari dan tidak menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin.
Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Allah tidak akan pernah mencederai prestasi kita. In ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, keburukan-keburukan yang kita lakukan tidak pernah terabai di pandangan Allah SWT. Tidak pernah lepas dari timbangan dan pahala yang akan dijanjikan oleh Allah SWT. Allah adalah sebaik-baik pemberi janji. Allah adalah pemberi pahala yang sebesar-besarnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di saat kemudian kita tidak mampu lagi, Allah tetap menghargai kita sesuai dengan pada saat kita diberikan kesempatan sehat, diberikan kesehatan kuat, diberikan kesempatan waktu, diberikan kesempatan memiliki harta, yang kemudian dipertanyakan oleh Allah, untuk apa itu semua? Inilah yang harus kita jaga. Inilah keistiqomahan kita yang harus kita jaga betul, sehingga kita berharap dari Allah SWT untuk mendapatkan husnul khotimah. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari mempersiapkan tentang hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha melihat, Maha memperhatikan akan seluruh aktivitas yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.